nama saya Amara Septiayani dari kelas 03 SMJK 004. Di sini saya bersama rekan saya Rizkia. Di sini kita membahas perusahaan yang mengalami penurunan atau kebangkrutan. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran 1. Kami berharap video ini bisa menambah wawasan untuk teman-teman semua. Akan menjelaskan latar belakang dari PT Ramayana Lestari Sentosa. Ramayana Lestari Sentosa adalah jaringan toko swalayan yang memiliki banyak cabang di Indonesia. Selain departemen store yang menjual produk sandang seperti baju dan sepatu, Ramayana juga memiliki supermarket atau pasar swalayan yang menjual kebutuhan pangan dan sehari-hari. PT Ramayana Lestari Sentosa merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di dalam bidang bisnis rantai toko swalayan yang ada di Indonesia. Jaringan toko ini dirintis oleh pasangan suami istri, istrinya yang bernama Paulus Tumewu dan suaminya yang bernama Tan Li Chuan. Pertama kali dibuka pada tahun 1978. Toko yang pertama kali didirikan dengan nama Ramayana Fashion Store ini merupakan harapan pasangan asal Uju Pandang, Sulawesi Selatan untuk mengadu nasib di ibu kota Jakarta. Berangkat dari rencana membuat sebuah departemen store yang menyediakan barang-barang berkualitas namun dengan harga yang terjangkau. Mereka mulai memberanikan diri untuk membuka bisnis garment dan pakaian. Perkembangan toko yang baru dibuka nyatanya menunjukkan hasil yang baik. Terbukti pada tahun 1985, mereka telah membuka toko cabang yang berada di luar Jakarta, yaitu di Bandung. Selain itu, mereka juga mulai mengembangkan produk-produk yang ditawarkan. Pada toko cabang pertama mereka di Bandung, mereka telah memperkenalkan produk aksesoris seperti sepatu, tas, yang tak hanya terbatas pada pakaian. Seiring dengan perkembangan toko yang semakin pesat, bisnis toko sederhana ini pun menjelma menjadi sebuah jaringan retail yang bertumbuh besar secara global. Pada tahun 1989, Ramayana telah memiliki lebih dari 13 gerai yang mampu memperkerjakan setidaknya 2.500 orang karyawan. Tak hanya itu, Ramayana juga mulai mengembangkan berbagai varian produk, mulai dari kebutuhan rumah tangga, mainan, hingga perlengkapan alat tulis. Kedudukan Ramayana semakin kuat saat perusahaan melakukan penawaran umum perdana sejak tahun 1996. Seiring dengan pertumbuhan, gerai hingga mencapai 45 unit. Ramayana terus melakukan berbagai inovasi menarik lainnya dengan mengembangkan konsep belanja satu atap pusat perbelanjaan. Dengan mengembangkan konsep ini, Ramayana semakin tumbuh dengan jaringan intel yang besar. Dari 42 kota yang berada di 42 kota tersebut, seperti di Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Ramayana telah membuka jaringan toko di Papua pada tahun 2010. Saat ini perusahaan telah memperkerjakan lebih dari 17.867 orang karyawan yang telah berdedikasi tinggi pada perusahaan dengan visi menjadi jaringan retail terbesar di Indonesia dengan mengendalikan biaya, meningkatkan layanan pelayanan, pengembangan sumber daya manusia, dan kami mempertahankan hubungan saling menguntungkan dengan pemasok dan rekan bisnis. Ramayana akan selalu memanjakan konsumennya dengan produk kualitas tinggi dan harga yang terjangkau. Penyebab penurunan PT Ramayana Lestari Sentosa Emiten Retail dan Operator Pusat Perbelanjaan PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk atau yang disebut dengan RALS akhirnya mampu mencatatkan laba bersih setelah selama setahun terakhir kinerja labanya terus tertekan. Laba bersih RALS selama 6 bulan awal tahun ini meningkat secara tahunan menjadi 137,82 miliar dari semula 5,36 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Laba ini juga mengalami pertumbuhan signifikan dari kuartal sebelumnya yang mana perusahaan masih mengalami kerugian hingga 85,66 miliar dalam 3 bulan awal operasi. Hingga akhir Juni tahun ini, pendapatan RALS naik 16,49% secara tahunan menjadi 1,71 triliun dibandingkan dengan pendapatan di periode yang sama tahun sebelumnya sejumlah 1,47 triliun. Pendapatan ini naik signifikan secara mengingat pada kuartal pada tahun ini RALS hanya mampu membukukan pendapatan sebesar 397,89 lebih rendah dari kuartal pertama tahun 2020 yang mencapai 768,26 miliar. Baru pertama tahun ini, pendapatan perusahaan masih didominasi oleh penjualan barang beli putus sebesar 1,37 triliun, meningkat dari sebelumnya 1,22 triliun. Sedangkan pendapatan dari Komisi Penjualan Konsinyasi juga ikut mengalami kenaikan menjadi 3.406,71 miliar dari semula 2.047,66 miliar. Kinerja positif RALS salah satunya dikarenakan perusahaan mampu menekan beban umum dan administrasi yang mengalami penurunan menjadi 647,12 miliar dari semula 660,24 miliar dengan pengurangan terbesar terjadi pada gaji dan tunjangan lainnya yang berkurang menjadi 202,55 miliar dari semula mencapai 254,3 miliar. Hal ini tertentu disebabkan pula oleh kebijakan manajemen RALS yang secara aktif memangkas jumlah karyawan dari tahun ke tahun. Tercatat, secara 3 tahun beruntun jumlah karyawan operator pusat perbelanjaan baju ini terus berkurang. Dari total 7.734 karyawan di akhir tahun 2018, berkurang menjadi 6.659 karyawan pada akhir tahun 2019, dan terus mengalami penurunan hingga tersisa 4.603 karyawan pada akhir 2020. Artinya, dalam tempo 2 tahun jumlah karyawan RALS berkurang 3.131 karyawan, atau terpangkas hampir setengahnya, tepatnya 40,48%. RALS tidak merinci jumlah karyawan dalam laporan interim. Meskipun berhasil mencatat laba, manajemen RALS berpendapat bahwa sampai ini wabah COVID-19 memiliki dampak terhadap kegiatan operasi perusahaan. Operasi perusahaan masih dan kemungkinan terus dipengaruhi oleh penyebab virus COVID-19. Dampak virus COVID-19 terhadap ekonomi global dan Indonesia termasuk dampak ekonomi, penurunan pasar modal, peningkatan resiko kredit, depresiasi nilai tukar mata uang asing, dan gangguan operasi bisnis. Dampak masa depan dari virus COVID-19 terhadap Indonesia dan perusahaan masih belum dapat ditentukan saat ini. Peningkatan jumlah infeksi COVID-19 yang signifikan atau penyebaran yang berkepanjangan dapat mempengaruhi Indonesia dan perusahaan, tulis pihak manajemen RALS dalam laporan keuangan konsolidasi dikutip keterbukuan. Pada perdagangan Selasa pukul 10.14 waktu Indonesia Barat, di pasar modal RALS tercatat tidak bergerak di level 640 per saham dengan kapitalisasi pasar 4,54 triliun. Dalam seminggu, saham RALS tumbuh 0,79%, selama sebulan mengalami pelemahan 6,57% dan sejak awal tahun telah terkoreksi 17,42%.